Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur plat lantai jembatan jalan raya ya. Jadi analisa struktur untuk menentukan ketebalan dari plat lantai beton jalan raya, terus penulangannya juga seperti apa. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Oke, baik, saya langsung saja ke pembahasan kita, yaitu analisa struktur plat lantai beton jembatan jalan raya. Di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Ini dari beberapa referensi buku dan buku-buku ya, dan SNI. Oke, baik. Di sini yang perlu kita isi adalah yang berwarna merah. Selain berwarna merah itu tidak perlu diisi karena di sana sudah ada rumus-rumusnya. Jadi nanti setiap nilai saya akan klik agar bisa dilihat rumusnya. Untuk melihat rumusnya seperti ini, misalnya saya klik ini, maka ini akan terlihat. Ya, apabila rumusnya ada nilai-nilai yang baku, ini adalah memang nilai yang baku. Oke. Oke, di sini ada gambarnya ya. Jadi ini adalah bentang dari jembatan ya. Ini L adalah bentang jembatan dan ini adalah balok memanjang. Kemudian ini adalah balok melintang dan ini adalah balok induk. Kemudian ini adalah plat lantai yang kita mau analisa. Kira-kira dapatnya berapa. Jadi biasanya untuk konstruksi seperti ini plat lantainya itu dia tipikal. Jadi kita hitung satu ya. Apabila ada beberapa kita bisa hitung terpisah nanti beberapa. Oke, di sini mutu baja yang kita gunakan itu adalah 3900 atau tegangan ulir ya, baja ulir. Di sini konversi menjadi MPa. Kemudian mutu beton kita masukkan, misalnya kita pakai K300 ya. Kita masukkan sini. Kemudian ini MPa-nya konversi. Kemudian ini adalah modulus elastisitas beton. Kemudian ini adalah modulus elastisitas baja. Oke, kemudian kita masukkan LX-nya. LX-nya ini ya, kita masukkan misalnya dia 75 cm ya. Misalnya dia 75 cm, kemudian LY-nya ini panjang ini misalnya berapa? Misalnya 5 meter. Ya, kita masukkan ini dalam satuan cm. Kemudian ini secara otomatis LY LX-nya. Kemudian ini X1 ya. Kemudian ini dari tabel ya, secara otomatis dia ini ya, sudah ada rumusnya, tabelnya itu ada di sini. Oke. Oke, kemudian ini X2, kemudian tebal aspal. Ya, ini tebal aspal kita mau gunakan berapa? Misalnya kita mau gunakan 10, ya itu boleh kita gunakan atau kita gunakan 5. Saya coba gunakan 5. Kemudian selanjutnya ini adalah kita menganalisa tebal plat. Nah, ini LX-nya, kemudian ini didapat minimal ya. Tebalnya ini didapat. Kemudian kita gunakan kita sesuai ini gunakan atau kita lebih besar dari ini, jangan kurang dari ini. Oke, kemudian selimut betonnya kita masukkan misalnya 5 cm ya, selimut betonnya kita masukkan atau 4 cm kita boleh kita ganti. Kemudian ini D, kemudian ini tebal aspal yang tadi kita sudah masukkan. Kemudian kita masukkan beban-beban ya, ini plat lantai ke beban mati ini secara otomatis ini 2400 adalah berat beton per meter kubik ya, beton per meter kubik. Oke, ini nilainya. Kemudian ini aspal, ini adalah berat aspal. Kalau memang ada referensinya berat aspal, kita masukkan saja. Ini sih standar 2000 itu kurang lebih untuk berat aspal. Nah, ini adalah nilainya. Kemudian kita masukkan air hujan. Air hujan itu standar sekitar 50 kg per meter persegi. Jadi dia ketebalannya 5 cm, kita anggap ketebalannya 5 cm dengan berat air adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi kita dapatkan ini ya, ini juga ada rumusnya. Kemudian ini beban lain-lain, apabila ada beban yang lain kita masukkan, apabila tidak ada kita nolkan saja. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian ini adalah nilai dari akibat beban mati. Ya, ini adalah beban mati dalam satuan kilogram per meter. Kemudian kita gunakan teori kekuatan batas. Ini momen yang terjadi ya. Ini MXDL, ya ini rumus-rumusnya.
ini hasilnya. Kemudian MYDL, ini rumus-rumusnya, ini hasilnya. Oke, kemudian dari teori MPZ ini didapatkan A sama dengan 20 dan B sama dengan ini adalah A nilai ini ya. Nah, ini nilai ini. Kemudian B adalah nilai ini. Ya, jadi nilai ke arah bannya ini lebar ban ini panjang ban ini lebar ban ya. Ini B-nya adalah lebar ban. Ini standar ya, ini standar kita masukkan aja nilainya seperti ini. Tapi kalau memang ada nilai yang terbaru ya itu bisa kita masukkan. Jadi ini nilai A ini ya panjang yang menapak pada lantai, kemudian ini lebar. Jadi tapaknya ya, tapak yang tapak dari ban yang menapak pada lantai. Oke, kemudian ini adalah P, ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian ini adalah UV, U, ya ini rumusnya, ini nilainya. Ini dari gambar ini sudah ada keterangannya ya. Kemudian ini V-nya, kemudian U per LY. Nah, kemudian didapat. Nah, ini didapat ya. Kemudian ini VLX, ini dari rumus teori Piaget ya, ini didapat dari grafik ya, ini bisa dilihat nanti. Itu bisa dipelajari nanti di bukunya ya, ini bisa kita cari referensinya bagaimana cara mengetahui ya. Saya tidak jelaskan di sini karena nanti terlalu panjang, nanti saya coba jelaskan di pembahasan yang lain. Oke, kemudian ini MX ya, ini hasilnya, kemudian MY untuk melihat nilainya ada di atas ini ya, rumus-rumusnya. Oke, satuannya kilogram meter. Momen yang digunakan, kemudian momen ini momen MYX, ini momen MY. Nah, ini kemudian kita hitung akibat beban hidup kendaraan. Ini A as depan, ini B as tengah, C as belakang. Jadi ini adalah standar ya dari pembebanan SNI ya. Jadi ini adalah standar untuk pembebanan beban hidup kendaraan dari SNI. Kemudian L1 ini adalah panjangnya. Jadi as depan ke as tengah nih standarnya berapa panjangnya? Standarnya sekitar 4 meter. Kemudian L2 ini panjangnya berapa? Ini standarnya ya, sekitar 5 meter. Kalau memang ada yang terbaru boleh bisa dimasukkan. Kemudian ini adalah P ya, jadi beban totalnya dalam kilogram. Kemudian momen yang terjadi dari teori MPJ, ini MX nilainya, ini hasilnya. Kemudian MY, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian kita hitung koefisien kejut. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian momen yang terjadi akibat beban kejut, ya, ini MX, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian MY dari momen akibat beban kejutnya, ini rumusnya, kemudian ini nilainya, dan ini hasilnya. Ini adalah momen total. Kemudian kita lanjut ke perhitungan tulangan arah X. Jadi tulangan pokok, ini rumusnya. Nah, ini nilainya, ini hasilnya dalam MPa. Kemudian P perlu, rho perlunya berapa? Ini ya. Terus kemudian rho menit. Maka yang digunakan itu adalah yang lebih besar. Misalnya rho perlunya lebih besar, maka digunakan rho perlu. Tapi di sini kita tidak perlu menghitung karena di sini sudah ada rumusnya, secara otomatis dia ngeling ya, secara otomatis dia akan mendapatkan ini adalah hasil tulangannya. Jadi dalam ukuran cm persegi per meter lari. Kemudian kita coba gunakan ya, kita tinggal masukkan saja nilainya. Misalnya kita mau pakai diameter 10 gitu ya, ini secara otomatis ini jaraknya per cm. Misalnya kita pakai yang 12, 13 kita pakai ya. Nah, jaraknya sekitar 11,1 cm. Ini luas tulangannya, ini sudah dicek, ini oke, karena ini lebih besar dari rencana tulangan. Kemudian kita gunakan tulangan pembagi ya, ini tulangan pembagi, ini rumusnya.
Ini hasilnya. Kemudian kita gunakan tulangan, kita mau gunakan berapa? Misalnya kita mau gunakan 13 boleh, nanti ini jaraknya. Atau kita mau menggunakan yang 10. Jadi ini jaraknya ya. Secara otomatis dia sudah ngeling, jadi dia secara otomatis apabila kita ganti angka merah dia akan berganti. Kemudian ini adalah luas tulangan yang kita gunakan. Ini oke, karena luas tulangan yang digunakan lebih besar dari luas tulangan yang dibutuhkan. Kemudian tulangan arah Y. Tadi tulangan arah X, kemudian kita mencari tulangan arah Y. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Satuannya MPa, jadi rho perlu secara otomatis dia menghitung ya, sudah ada. Kemudian Romi secara otomatis dia sudah ada. Jadi tulangan yang kita gunakan ini adalah rencana tulangan, minimum tulangan yang harus kita gunakan. Jadi ukurannya cm per meter lari, cm persegi per meter lari. Jadi kita gunakan tulangan yang sama secara otomatis dengan tulangan yang sudah kita masukkan. Ini adalah jaraknya, secara otomatis dia akan update ya, karena sudah ada rumusnya di situ. Kemudian ini luas tulangan yang kita gunakan. Jadi ini oke, karena luas tulangan yang kita gunakan lebih besar dari luas tulangan minimum yang harus digunakan. Kemudian kita mencari lagi tulangan pembagi, ini yang untuk arah Y ya. Tulangan pembagi ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian ini digunakan tulangan ya, jumlah 3 digunakan tulangan D10 karena dia sama dengan yang arah X ya, agar lebih mudah. Jadi jaraknya juga secara otomatis biasanya sama. Oke, ini luas tulangan yang kita gunakan. Ini oke, karena luas tulangan yang kita gunakan lebih besar dari tulangan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita sudah hitung semuanya. Jadi di bawah sini adalah kesimpulannya. Jadi tulangan arah X yang kita gunakan adalah D13 jarak 11,10. Jadi ini kita gunakan nanti pada waktu pelaksanaannya, kita gunakan tidak boleh lebih dari jarak ini. Tapi kalau kita kecilkan jadi 10 cm itu lebih baik ya. Kalau lebih jadi 12 itu tidak boleh, karena tidak mencukupi ya dari tulangan yang harus kita gunakan. Ini luas tulangannya cm per meter lari. Kemudian ini tulangan pembaginya, ini arah X ya. Ini jaraknya, ini ya luas tulangan. Kemudian tulangan arah Y ya. Ini diameternya, kemudian ini jaraknya, ini adalah luasnya. Kemudian tulangan pembaginya, tulangan arah Y, ini tulangannya, ini jaraknya, dan ini adalah luas tulangan per cm persegi per meter lari. Oke, di sini sudah ada kesimpulannya. Jadi kita sudah dapatkan ya tulangannya berapa. Ketebalannya juga kita sudah dapatkan di atas sini tadi ya. Ketebalan yang kita gunakan adalah 20 cm dengan tulangan yang kita gunakan di kesimpulan ini. Kemudian di bawahnya juga saya lampirkan juga gambar untuk penulangannya ya, dari plat lantai jembatan ini ada kurang lebih untuk pemasangan seperti ini. Jadi seperti ini ada di atas, ini ada di bawah, seperti itu ya. Oke, ini dari atas ya. Kemudian ini potongan dari samping. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya. Ini adalah penulangan kromo ya, atau konvensional. Oke, kemudian kita sudah selesai ya untuk menghitungnya. Kita sudah mendapatkan nilai-nilainya. Dan ini juga saya lampirkan tabel-tabelnya. Ini adalah tabel lantai. Kemudian ini adalah standar dari untuk ketebalannya plat satu arah. Oke. Kemudian saya lampirkan juga gambar CAD-nya. Jadi untuk gambar CAD-nya ini kalian tinggal klik ini saja 2 kali, nanti secara otomatis dia akan ini ya. Dia secara otomatis biasanya dia langsung ke itu, ke AutoCAD ya. Oke. Oke, baik. Sampai sini pembahasan kita untuk analisa struktur plat lantai jembatan, plat lantai beton jembatan jalan raya. Di sini sudah kita jabarkan untuk cara menghitungnya. Kemudian saya lampirkan juga gambar untuk penulangannya. Kemudian saya lampirkan juga tabel standar dan gambar CAD yang biasanya ini secara otomatis kalau kita klik dia akan ke AutoCAD ya. Jadi sudah ada gambarnya.
Oke, baik, sampai sini pembahasan kita kali ini untuk analisa plat lantai beton jembatan jalan raya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Dan apabila ingin mendapatkan file Excel, bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.